Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi setiap orang yang percaya kepadanya, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 atau pada tanggal 24 Elul 5782. Dia berada di kitab Ulangan 30 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku. Yahweh Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga kamu mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, agar kamu tetap hidup. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang kembali kepada Yahweh Elohim. Musa mengatakan hal ini, saudaraku, dan sikap melakukan pemberontakan dan tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, dan kemudian melakukan pertobatan dan kembali bertobat dan kembali masuk di dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh juga tetap mengampuni, saudaraku. Perikop hal ini berbicara tentang itu, dan dilakukan sunat hati, saudaraku. Sunat hati prinsipnya adalah jika kita memang sungguh-sungguh melakukan sunat hati itu, kita harus mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwamu, agar kamu tetap hidup. Itulah yang harus dikerjakan tentang definisi sunat hati, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan ini, di zaman sekarang ini, saudaraku, masih banyak hal yang mendebatkan hal ini atau berbeda pendapat tentang ini. Karena sunat, ada sunat secara fisik dan juga sunat secara hati. Ada yang mengatakan saya sunat hati saja cukup. Namun saudaraku, bahwa sesungguhnya definisi sunat hati adalah kita harus mampu mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa tentang kasih kepada Bapa Yahweh. Artinya orang yang mengasihi dengan segenap hati dan segenap jiwa, wujudnya, aplikasinya, kita harus melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh itu, saudaraku. Bukan hanya berkata saja, namun perintah dan ketetapan Bapa Yahweh itu tidak kita lakukan. Sesungguhnya engkau belum melakukan sunat hati secara sungguh-sungguh, saudaraku. Sesuai firman ini, bahwa dikatakan resikonya, terakhir dikatakan bahwa agar kamu tetap hidup. Artinya bila tidak dilakukan hal itu, sesungguhnya orang tersebut adalah mati di dalam rohani, saudaraku. Mari, saudaraku, sunat hati merupakan sikap melakukan hal ini, saudaraku. Bukan hanya perkataan saja. Namun bagaimana dengan sunat fisik, saudaraku? Sunat fisik di dalam kitab Kejadian 17 terhadap Abraham dan juga bangsa yang ikut bersamanya, bangsa lain, diperintahkan untuk melakukan brit milah atau sunat ini, saudaraku, karena itu merupakan tanda perjanjian itu, saudaraku. Untuk itu, bagi kita, Bani Goyim, Bani bangsa lain, bahkan Bani bangsa Israel tentu lakukan. Dan bagaimana sikap kita sebagai Bani lain atau Bani Goyim ini, saudaraku, bangsa-bangsa lain, atau Paulus mengatakan kita sebagai zaitun liar, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup sunat hati saja, saudaraku? Tidak perlu melakukan sunat daging, saudaraku. Bahwa hal inilah yang sampai saat ini masih orang banyak memahami berbeda pendapat. Namun di dalam kitab Yehezkiel 44 ayat 9 berkata demikian, saudaraku. Karena ini berbicara masuk di dalam kekudusan Bapa Yahweh. Dikatakan di Yehezkiel 44 ayat 9 berkata, beginilah Elohim Yahweh telah berfirman, semua bani asing yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat daging tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku, yaitu semua bani asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, saudaraku, perikop ini adalah tentang masuk di dalam tempat kudus. Artinya tempat kudusku, memang perikop ini menggambarkan tabernakel itu, saudaraku. Dan sesungguhnya tabernakel itu adalah gambaran Samayim itu sendiri, saudaraku. Karena Samayim juga merupakan gambaran daripada Samayim, tabernakel atau kemah suci merupakan gambaran daripada Samayim itu, saudaraku. Di mana di dalamnya juga ada ruang-ruang yang sudah ditentukan. Artinya, saudaraku,
Yeskiel 44 ayat 9 menegaskan tentang adanya sunat secara fisik maupun sunat secara hati, saudara. Dua-dua ini yang harus kita kerjakan. Biarlah lewat firman ini, saudaraku, kita kembali diteguhkan. Ada informasi, ada didikan dan ajaran dan firman ini. Bagaimana sikap dalam pengajaran Paulus, saudaraku, mungkin akan sedikit berbeda, saudaraku. Namun semua kita harus dalami secara mendalam bahwa sesungguhnya mulai dari Abraham juga Yeskiel juga tidak menyalahi sunat hati itu, saudaraku, karena sunat hati adalah wujud kesembuhan kita, sikap hati kita untuk mengasihi Bapa ya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau belum itu, saudaraku, kita lakukan, sesungguhnya kita belum melakukan sunat hati itu, saudaraku. Dan sunat fisik juga merupakan tanda dan perjanjian, dan itu di Bapa Yahweh sendiri yang langsung berdaftar kepada Abraham, yang dikerjakan oleh Abraham juga kepada bani lain yang saat itu ikut bersama Abraham. Karena firman ini meneguhkan kita, saudaraku, apa yang harus kita lakukan tentang sikap sunat ini. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjaan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan hukum perintah ketetapannya. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.